Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasi Zara Aprilianti dengan NPM 2359201027 dari kelas 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis visualisasi data yang diampu oleh Pak Abu Jihad Plaza. Pada video ini saya akan menjelaskan proses pembuatan dashboard analisis timbulan sampah menggunakan Google Looker Studio, mulai dari penghubungan sumber data, membuat kartu skor, hingga menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik peta dan tabel interaktif. Langkah pertama, saya mencari Looker Studio. Saya menggunakan Chrome. Ini sudah tampil. Kemudian buat dan laporan baru. Ini sudah tampil laporan baru, lalu kita klik sumber datanya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Tambahkan ke laporan. Kemudian ini sudah muncul kabupaten, provinsi, tahun, timbulan sampah harian, dan timbulan sampah tahunan. Selanjutnya di sini saya akan membuat judul. Lalu kita kasih dashboard analisis timbulan. Kemudian kita edit. Kemudian di sini kita tambahkan kartu skor. Yang pertama kita letakkan di sini. Kemudian penyiapan. Metrik. Ini kita ganti di timbulan sampah harian. Lalu kita pilih sum atau total. Sini sudah. Timbulan sampah hariannya 87,5052,32. Kemudian yang kedua, tekan di sini. Ini di penyiapan kita ganti menjadi timbulan sampah tahunan. Lalu agregasinya sum juga. Ini saya menambahkan judul. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan rata-rata timbulan sampah per kabupaten atau kota, saya menyalin salah satu skor yang sudah tersedia. Kemudian tambahkan kolom kalkulasi rata-rata tahunan. Setelah itu memasukkan rumus sum, masukkan timbulan sampah tahunan. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu kondisting kabupaten atau kota. Kemudian terapkan.
Rumus tersebut berarti total timbulan sampah tahunan dibagi dengan jumlah kabupaten atau kota yang berbeda atau unik. Fungsi sum tersebut digunakan untuk menjumlahkan seluruh timbulan sampah tahunan. Sementara itu, fungsi condistinct digunakan untuk menghitung jumlah kabupaten atau kota yang berbeda, sehingga nama wilayah yang sama tidak dihitung berulang kali. Yang diperoleh adalah sebesar 109,816,46 sekian ton per tahun. Kemudian, saya mengubah judul skor menjadi rata-rata tahunan. Artinya berdasarkan seluruh kabupaten dan kota yang terdapat dalam dataset. Setiap kabupaten atau kota rata-rata menghasilkan timbulan sampah sebesar 109,816 sekian ton dalam 1 tahun. Ini merupakan keseluruhan sehingga jumlah setiap daerah tetap dapat berbeda. Berikutnya saya membuat kartu skor untuk menampilkan jumlah provinsi. Di sini saya menyalinnya. Kemudian nama kolom kalkulasinya jumlah kabupaten atau kota. Di sini kita masukkan rumus seperti tadi, yaitu condistinct. Kemudian fungsi dari condistinct ini digunakan untuk menghitung jumlah nama provinsi. Fungsi ini diperlukan karena satu provinsi dapat muncul berulang kali akibat memiliki beberapa kabupaten atau kota. Kemudian terapkan. Kode condistinct ini di setiap provinsi hanya dihitung satu kali, maka hasil yang diperoleh adalah sebanyak 35 provinsi. Selanjutnya saya mengubah judul kartu menjadi jumlah provinsi. Menunjukkan bahwa dataset yang digunakan mencakup 35 provinsi yang berbeda. Selanjutnya kita membuat kartu skor. Selanjutnya di sini saya akan membuat diagram grafis batang. Tambah diagram. Lalu di sini dimensinya kita ganti menjadi kabupaten atau kota. Selanjutnya timbulan sampah harian ton. Kita klik dengan agresi yaitu sum. Lalu kelompokkan sisa lainnya. Kita nonaktifkan saja. Maka sudah jadi diagramnya. Kita rapikan saja. Sudah tampil diagram batangnya. Di sini saya akan mengurutkan data berdasarkan timbulan.
Di sini saya akan mengurutkan data berdasarkan timbulan sampah harian dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Pada bagian jumlah batas, membatasi visualisasi menjadi 10 batang. Dengan menonaktifkan pilihan untuk mengelompokkan data lainnya sebagai kategori. Di sini saya beri ganti judul. Menjadi 10 dengan 10 timbulan sampah harian per ton menurut kabupaten atau kota. Wilayah dengan timbulan per hari yang terbesar yaitu sebesar 20 Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah yang timbulannya per hari yang terbesar, yaitu 23.000 per ton per hari. Peringkat berikutnya ditempati oleh Kabupaten Bekasi, kemudian Kota Jakarta Selatan, Surabaya, Medan, Bekasi, Jakarta Utara, Kota Bandung, dan Kota Semarang. Termasuk dalam 10 besar merupakan kawasan perkotaan dan metropolitan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan tingkat konsumsi yang tinggi cenderung menghasilkan timbulan sampah yang lebih besar. Grafik batang dipilih karena mempermudah pengguna dalam membandingkan nilai dan melihat urutan kabupaten atau kota dari yang terbesar hingga terendah. Setelah membuat dan menjelaskan grafik, di sini saya akan melanjutkan ke visualisasi berikutnya, yaitu diagram lingkaran. Kemudian dimensinya kita ubah menjadi provinsi, metriknya sum atau total. Di sini kita menggunakan jumlah irisan dengan nominal 10, lalu kelompokkan sisa bagian lainnya itu kita aktifkan. Kemudian sini judulnya kita beri nama kan untuk menampilkan persebaran timbulan sampah tahunan berdasarkan lokasi geografis setiap provinsi di Indonesia. Kemudian saya tambah diagram. Pilih diagram geografis. Kemudian letak di sini. Kita klik ke akses. Kemudian yang kelola sumber data yang ditambahkan. Lalu kita ke edit. Kemudian pada kolom provinsi ini teksnya diubah menjadi geografis. Lalu kita pilih yang
pembagian administrasi negara yang tingkat 1. Penyiapan di sini sudah muncul provinsi, kemudian klik. Kita bukan di Indonesia tapi di Amerika, maka itu kita ganti di sini. Di area zoom yaitu Indonesia. Data timbulan sampah berdasarkan provinsi. Setelah perubahan disimpan dan mengatur area peta menjadi Indonesia, setelah itu GeoMap berhasil menampilkan persebaran data berdasarkan provinsi. GeoMap dipilih karena dapat memperlihatkan pola persebaran timbulan sampah secara geografis, berbeda dengan part yang menunjukkan presentasi kontribusi. GeoMap membantu pengguna mengetahui lokasi provinsi dengan jumlah timbulan sampah yang tinggi maupun rendah. Visualisasi ini dimudahkan kepala dinas dalam mengidentifikasi konsentrasi timbulan sampah berdasarkan wilayah. Berdasarkan GeoMap, terlihat bahwa jumlah timbulan sampah tahunan berbeda pada setiap provinsi. Perbedaan warna pada peta menunjukkan perbedaan nilai timbun sampah. Provinsi dengan warna yang memiliki nilai tinggi memiliki timbunan sampah tahunan yang lebih besar, sedangkan warna yang memiliki nilai lebih rendah menunjukkan timbulan sampah yang lebih kecil. Berdasarkan pola persebarannya, wilayah di Pulau Jawa terlihat cukup menonjol. Hal ini disesuaikan karena dengan hasil picat yang menunjukkan bahwa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta termasuk provinsi dengan kontribusi timbulan sampah terbesar. Pola tersebut menunjukkan bahwa timbulan sampah cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki jumlah penduduk tingkat urbanisasi yang aktivitas ekonomi yang tinggi. Hasil GeoMap ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprioritas pengelolaan sampah berdasarkan wilayah. Provinsi dengan timbulan tinggi membutuhkan peningkatan kapasitas pengangkutan, pemilahan, pengolahan daur ulang, serta tempat pemrosesan akhir. Sementara itu provinsi dengan timbulan sampah yang lebih rendah tetap membutuhkan program penjagaan dapat mengurangi sampah agar jumlah tidak terus meningkat. Setelah membuat GeoMap, selanjutnya di sini saya ke visualisasi terakhir, yaitu tabel interaktif. Tabel ini digunakan untuk menampilkan data timbulan sampah setiap provinsi dan kabupaten atau kota secara lebih rinci. Langkah awalnya yang pertama itu kita klik tabel diagram. Kemudian
kita pilih tabel, kita letakkan di sini. Lalu pada penyiapan, dimensinya ganti menjadi provinsi. Kemudian tambahkan lagi kabupaten atau kota. Kemudian metriknya timbulan sampah tahunan dan tambahkan timbulan sampah harian. Lalu pada metrik laporannya sudah saya edit dan sudah saya beri warna agar terlihat rapi dan jelas. Jadi kesimpulannya, pada analisis timbulan sampah ini total timbulan sampah dalam dataset mencapai 87,550 ton per hari atau 31 ton per tahun. Data tersebut mencangkup 35 provinsi dan 251 kabupaten atau kota dengan rata-rata timbulan sampah tahunan sebesar 109 sekian ton per kabupaten atau kota. Kota administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah dengan timbulan sampah hari terbesar, sedangkan Jawa Timur menjadi provinsi dengan kontribusi timbulan sampah tahunan sebesar 5,3%. Secara umum, timbulan sampah cenderung terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, di daerah dengan timbulan sampah tertinggi perlu diprioritaskan dalam peningkatan fasilitas dan program pengelolaan sampah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.